Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah Allah, masih dalam bab afatul lisan, bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Yang berikutnya adalah as-sukhriyah wal istihza, yakni makna sukhriyah ini adalah al-istihanah wa tahqir, yakni merendahkan, mengolok-olok, ya, merendahkan atau mengolok-olok orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Boleh jadi kita merendahkan orang lain, padahal yang direndahkan itu justru lebih baik dari kita. Yang baik itu laki-laki maupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, fi qouli ta'ala ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wahai, katanya, langkah celakanya kitab apa katanya ini, ya, tidak ada perbuatan kecil apalagi besar, melainkan semua itu ada catatannya. Bahwa nanti jamaah Allah di hari kiamat itu kan ada 3 yang akan menuntut kita, ya. Satu yang menuntut kita itu adalah catatan amal kita, ikrar kita, ya. Jadi semua ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun, satu perbuatan sekecil apapun, melainkan di kanan kiri kita ada 2 malaikat pengawas yang mencatat semua. Ya, yastafuna minan nas wala yastafuna minallah. Kita bisa bersembunyi dari manusia, kita bisa bohongi semua manusia, tapi kita tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Bahkan dari diri sendiri ditulis semua amal perbuatan kita, ucapan kita, dan itu tidak mungkin keliru. Maka begitu kita sudah membacanya, ma ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semua kita akan mengatakan begitu, kalau semua itu ada catatannya sekecil apapun, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini itu disaksikan oleh bumi, dan bumi akan cerita kepada Allah. Ya, makanya kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, silahkan, tapi jangan di atas bumi. Nah, ini yang susahnya kita mau kemana, ya. 2. Yang ketiganya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota tubuh kita akan cerita kepada Allah. Semua yang kita
kata Imam Ibnu Abbas, inna shaghirata at-tabassum bil istihza bil mu'min, bahwa perbuatan salah yang kecil yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi ini adalah at-tabassum, tersenyum kepada orang mukmin, yang tujuannya senyum itu isinya adalah mengolok-olok. Karena ada orang suka senyum tapi isinya mengolok-olok, ya. Nah itu Pak, ada catatannya. Kemudian wala kabiratan, dan yang dimaksud dengan kabiro al-qalqah, tertawa terbahak-bahak, mentertawakan orang. Ya, nah ini namanya istihza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'in bin nas yuftah li ahadihim babu minal jannah. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok, biasa mengolok-olok di dunianya ini kepada orang lain, nanti oleh Allah akan dibukakan pintu surga. Ya, kemudian fayuqalu lahu haluma, ya haluma, sini, katanya sini, orang yang di neraka itu Pak, pintu surga dibuka, mau mereka mendekat ke pintu surga itu. Begitu sudah dekat, beli qalbuna, lalu kemudian ditutup, dibuka lagi pintu yang lain. Nanti sini, katanya sini, mendekat lagi, kemudian neraka, begitu udah dekat, ditutup lagi. Begitulah seterusnya. Ya, itu olok-olokan dari Allah. Nah, jadi di dunia sudah mengolok, yastahzi'u bihim wa yamuddu, itu ya Allahu yastahzi'u bihim, ya. Jadi Allah nanti akan membalas olok-olokan mereka itu. Wa hadza innama yahrumu fi haqqi man yata'adzabi wa amma man ja'ala an-nas muskhara wa rubbama fariha min ayyuskhara bihi kanat as-sukhriyatu fi haqqi min jumlatil mizan. Yang demikian itu olok-olokan tadi ada diharamkan dalam agama kalau buat orang yang merasa tersakiti, ya, atau dia merasa direndahkan, merasa disakiti. Tapi kalau memang nggak merasa tersakiti, ya nggak apa-apa, nggak berdosa Pak. Itu termasuk dalam kategori bercanda. Ada orang kalau Bapak kesini itu ada kecelakaan, tuh ada masjid hijau Pak, ya, sebelah kanan. Nah itu seberangnya itu ada Gang Basuki, Jalan Basuki, tempatnya desanya Bapak siapa ini sana. Dan di sana itu ada seorang kan namanya Marjuki. Dia dulu waktu ngamam kebun, pas hujan dia naik ke pohon ini Pak, pohon cabi. Yang kepleset jatuh sampai terberak-berak. Akhirnya oleh bapaknya disebut dan namanya diganti jadi torak. Torak itu jatuh terberak, maksudnya singkatan. Jadi orang situ semua mengenalnya Bang Torak, padahal namanya bukan Bang Torak, namanya Marjuki. Sekarang kalau kita ke sana nyari Bang Marjuki nggak ada yang tahu. Tapi kalau nanya Bang Torak, semua tahu. Ya. Nah ini namanya Torak ini kan olok-olokan Pak, ya. Tapi orang itu nggak merasa diolok-olok, karena memang udah seperti itu orang mengenalnya, maka tidak berdosa kita kalau manggil dia warnanya Bang Torak, gitu ya. Orang karena hitam, lalu dipanggilnya si Keling, Bang Keling. Nah, umpamanya gitu ya Bapak. Dan dia biasa aja kalau disebut Bang Keling itu nggak marah. Padahal sebenarnya itu kan ledekannya, ya. Nah, karena itu dia tidak merasa tersakiti, maka memanggil Bang Keling yang nggak apa-apa.
Banyaklah di kita ya, ada kayak orang di sana dipanggilnya Bang Beke hanya karena apa? Mau orangnya pendek ya. Tapi dia nggak tersinggung karena yang lebih dikenal itu padahal namanya bukan Beke. Ya, nah ini walaupun itu termasuk istihza, tapi ini tidak diharamkan di dalam agama, diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya dengan panggilan yang sama orang itu merasa kesal, tetap sama saja, nggak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ifsha usir, membuka rahasia, membongkar rahasia. Ya, jamaah Allah, setiap para sahabat ini mempunyai julukan masing-masing. Seperti sahabat Bilal dijuluki dengan Madinur Rasul. Kalau Rasulullah butuh duit, ingin utang, nah itu sahabat Bilal tugasnya, Pak. Tugasnya Bilal yang nyari utang, maka disebut Madinur Rasul. Lalu ada lagi sahabat yang dia ini disebut sebagai sirrun Nabi atau sirrun Rasul, rahasianya Nabi, sahabat Hudzaifah. Jadi kalau ada rahasia Nabi menyampaikannya kepada sahabat Hudzaifah. Dan kalau sudah rahasia itu sampai ke Hudzaifah, enggak mungkin bocor kepada siapapun. Itulah makanya Nabi percaya kepada Hudzaifah, enggak kepada yang lainnya. Jadi sahabat Hudzaifah lah yang tahu siapa saja orang-orang munafik. Tahu semua sahabat Hudzaifah. Sampai sahabat Umar, Pak, itu kalau ada orang meninggal, maka dia tungguin Hudzaifah dulu. Kalau sahabat Hudzaifah nyolatin, sahabat Umar baru mau nyolatin. Berarti bukan orang munafik gitu. Tapi kalau Hudzaifah nggak mau nyolatin, sahabat Umar nggak mau nyolatin. Karena sahabat Umar ngerti, oh ini orang munafik berarti. Nah, jadi Hudzaifah itu sirrun Nabi, rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hadis bainakum amanah, percakapan di antara kita itu amanah. Kita ngobrol, selesai kita ngobrol, awas apa yang tadi kita bicarakan itu adalah amanah yang nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dijaga apa yang sudah kita bicarakan, ya, karena percakapan di antara kita itu adalah amanah, dan amanah ini nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yudwa anna Muawiyah radhiyallahu anhu asar ila Walid bin Uqbah. Pernah suatu hari Muawiyah ini menyampaikan satu rahasia kepada Walid bin Uqbah. Sementara Muawiyah ini begitu erat sekali hubungannya dengan Uqbah, ya, persaudaraannya luar biasa, sehingga di antara keduanya itu gak ada rahasia. Nah, putranya yaitu Walid ini diberi rahasia oleh Muawiyah. Lalu Walid ini bicara kepada bapaknya, "Bah, Amirul Mukminin menyampaikan satu rahasia kepada saya. Ya, dan saya tahu begitu dekatnya hubungan bapak katanya dengan Amirul Mukminin." Apa kata bapaknya? "La tuhadditsni bi." Jangan kamu ceritakan itu rahasia. Tapi kan antara bapak dengan Amirul Mukminin enggak rahasia, enggak ada rahasia. Tidak, katanya, tidak boleh. Ya, man kata nasirah kanal hiyar ilai. Ya, barang siapa yang menyembunyikan rahasia, maka kebaikan itu kepadanya. Tapi kalau kamu buka, nah itu dosa buat kamu, kebaikan buat yang menyimpan, yang menyampaikannya. Yang menyampaikan rahasia tidak punya dosa, tapi kamu yang membukanya itu adalah berdosa. Jangan kamu ceritakan walaupun itu kepada bapak. Walaupun ini antara anak dan bapak, katanya Pak. Walaupun antara anak dengan bapak, tetap kamu tidak boleh menceritakan, namanya rahasia. Ya, Bang, katanya dengar kan? Tapi
Tapi ini awas, ini rahasia nih, saya ngomong sama abang doang ya, jangan ngomong sama yang lain. Iya, nanti abangnya ngomong sama yang lainnya ya, tapi ini rahasia nih, lu jangan ngomong sama siapa-siapa, gua ngomong sama lu doang ya. Loh itu nanti begitu Pak, sekampung dengar semua. Namanya rahasia ya nggak boleh diceritain Pak. Namanya rahasia sudah, kalau sudah keluar bukan rahasia namanya ya. Itu amanah, hati-hati. Lah ini yang namanya mulut itu gatel Pak. Ya makanya diriwayatkan dulu ya, itu si apa namanya, ini dongeng Pak. Dongeng Raja Iskandar Dzulkarnain, disebut Dzulkarnain. Kornen itu artinya dua tanduk Pak, karena itu raja mempunyai dua tanduk di sininya. Ada jendolan kayak tanduk kambing yang baru apa, yang baru normal gitu tuh ya. Makanya disebutlah Dzulkarnain ya, orang raja yang mempunyai dua tanduk. Makanya nggak pernah lepas mahkota Pak, selalu kemana-mana itu mahkota nggak pernah lepas ya, supaya orang nggak ada yang tahu kalau dia itu ada. Yang tahu itu cuma ibunya sama menterinya Pak, yang lain nggak ada yang tahu. Nah suatu hari dia ini senang berburu ya, suatu hari ketika berburu dia ini merasa gatal kepalanya, pingin gegaruk kan harus dibuka. Akhirnya semua pengawal dan sebagainya, tunggu sebentar kamu di sini, aku ada perlu, pergi dulu ke tengah hutan dianya ya, itu lari dulu ngumpet, cuma mau ke Garut doang Pak ya. Kebetulan ada tukang kayu Pak, orang tukang nyari kayu bakar. Bila lagi nyari kayu melihat ada kuda masuk, orangnya gagah, hanya dia ngintip, diem aja ngumpet. Oh ini raja ya. Begitu dia liatin, si raja buka apa topinya, kemudian ke Garut, gitu doang. Sialnya itu dia nginjek kayu kering Pak ya, ya kan bunyi, maka raja kaget, siapa katanya, keluar. Akhirnya keluar. Begitu keluar, apa yang kamu lihat? Saya melihat katanya paduka ada tanduknya dua ya. Mungkin kalau Bang Yai ditanya, lihat kamu, saya nggak lihat apa-apa ya. Kalau kita kan mungkin begitu Pak ya. Tapi dia jujur sekali, saya lihat paduka ada tanduknya. Wah marah si raja, malu, ini harus mati. Tapi ini orang jujur banget nih Pak. Orang jujur itu bisa dipercaya. Maka kata raja begini ya, kamu sudah melihat rahasia yang hanya diketahui oleh ibu dan menteri saya, jadi kamu yang ketiga. Maka kalau sampai ini ada orang lain tahu ya, maka harus aku, termasuk adalah kamu. Tuhan, kalau saya dibunuh bagaimana dengan anak istri saya, anak yang masih kecil, siapa yang akan memberikan makan mereka? Tolonglah. Baik, aku katanya tolong kamu, aku selamatkan kamu, tapi kamu tidak boleh bicara sama siapapun. Bagaimana? Sanggup? Siap. Saya berjanji, percaya karena orang jujur. Nah, begitu pulang Pak, emang gatal banget bibir. Ingin ngomong, ya namanya orang kalau bibir begitu tuh ya, ngelihat yang aneh-aneh ya, pingin, tapi dia udah janji dan dia jujur. Makanya dia nggak mau, tetap nggak mau. Ini sudah kejujuran dia. Pulang, kemudian akhirnya saking nggak tahannya dia pergi lagi ke hutan. Aku harus ngomong, tapi nggak boleh ngomong sama manusia. Ngomong sama pohon, pohon, ya. Aduh Pak, ada tanduknya, dah lega lagi. Kebetulan waktu itu ada gunung beo di atas Pak, gitu. Ya, nah, si beo ini niru kalimat itu. Ayo katanya pohon, ya. Aduh Pak, ada tanduknya. Jadi cerita kemana-mana itu beo Pak. Jadi orang kadang-kadang jujur itu, ya, jujur harus Pak, jujur itu harus. Tapi juga kadang-kadang jujur juga bisa mencelakakan jemaah Allah. Ya jangan, ya. Jadi dulu ada tukang kayu Pak,
tukang kayu miskin. Ketika dia mau ke hutan itu harus lewat harus lewat kali. Suatu hari ketika dia lewat itu kampaknya jatuh ke kali, sementara dia tidak bisa berenang. Wah, dia kebingungan. Tiba-tiba ada makhluk entah jin atau malaikat yang nyemplung ngambilin kampaknya dia. Begitu diambil kampaknya berupa emas. Ininya apa, gagaknya apa? Ini katanya kampak kamu. Bukan, katanya bukan itu. Kampak saya jelek. Diambil lagi perak, dia perak. Diambil. Ini katanya gagaknya perak. Bukan, katanya punya saya jelek. Lalu lagi ke sumur, ke ini ke kali, diambil lagi kampak dari emas. Ini katanya yang punya kamu. Bukan, katanya bukan itu. Punya saya jelek. Akhirnya ambil lagi ini, iya katanya itu. Lah ini katanya buat kamu. Enggak, itu bukan punya saya. Enggak, karena bukan punya saya. Punya saya kampaknya ini. Kan orang jujur banget. Akhirnya kata si penolong, karena kejujuranmu itu, nih aku hadiahkan buat kamu. Jadi dua, jadi tiga akhirnya. Kampak perak juga kampak emasnya diberikan. Itu karena kejujuran. Udah senang dia, istrinya punya emas begitu gedenya, diajak jalan-jalan masuk nyemplung istrinya. Itu nyemplung, nah ini kebingungan ya. Orang datang lagi yang nolong. Itu nyebur, ya. Kemudian diambil, diangkat, Luna Maya apa yang dibawa. Ini katanya istrimu, dia mikir kalau gua bilang bukan, ntar gua dibagi Dewi Persik, dibagi lagi istimewa 3. Iya katanya semuanya, iya katanya gitu ya. Makanya apa kata si penolongnya? Mana kejujuranmu? Habis kalau jujur nanti saya punya bini 3 katanya gitu. Mati deh katanya begitu. Kadang-kadang jujur itu bisa bikin. Nah, kalau memang bikin nggak beres ya jangan harus bohong. Taharrusin wa in ra'aitum anna fil halaka. Pertahankan oleh kamu kejujuran walaupun dengan jujur gitu kamu akan binasa, kata Allah. Kata Rasulullah, jujuran Pak. Kemudian hindari oleh kamu dusta walaupun dengan berdosa itu kamu yakin kamu akan celaka. Justru dengan berdosa itulah kamu akan walaupun dengan berdosa itu kamu yakin kamu akan selamat, justru dengan berdosa itu kamu akan celaka. Cuma kita kan kadang-kadang maaf ya. Coba kalau sekarang antum saya telepon, tolong sampaikan ke Ustaz Musda bla 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 bla. Iya Ustaz. Udah 5 jam atau seharian, lalu saya nanya lagi, gimana? Udah ente sampaikan? Udah Ustaz, udah. Padahal dulu mesti ngomong gitu, buru-buru dia pergi ke Ustaz, ya. Kenapa? Apa jadinya malu rasanya disuruh Ustaz begitu aja nggak segera disampaikan. Mau tidak mau harus bohong. Jujur, ya. Nah, kalau sudah jujur sudah selesai, masalahnya selesai itu Pak. Cuma kita ini nanti dibisikin oleh setan. Akhirnya mau tidak mau lah kita harus berbohong kepada Allah. Nah sekarang ini lagi ramai nih kebohongan di kita ini luar biasa. Dia kira dengan berbohong kita akan selamat, tidak, akan terus gelisah, ketakutan. Ya. Maka kata Nabi taharrusinko wa in ra'aitum anna fil halaka. Pertahankan oleh kamu kejujuran walaupun kamu yakin dengan berkata jujur itu kamu akan celaka. Fa inna fihi najat. Justru dengan jujur itu kamu akan selamat. Syekh Abdul Qadir Jalani umur 9 tahun Pak. Kata ibunya, nah ini saatnya kamu mondok. Dulu ya abahmu berpesan kepada Umi, kalau udah 9 tahun kau suruh mondok di tempat sahabat abah. Nah sekarang ini ada kafilah yang mau pergi ke sana, karena itu berangkatlah ke sana. Nah ya mondok. Nah ini uang ya buat bekal hidup kamu pesantren dari abah.
dijahit oleh bapaknya di sini, oleh ibunya di keteknya, dijahit itu duit 4 dinar. Ya Allah, ini buat biaya hidup kamu selama masa pesantren. Pesan ibu, ya, apapun yang terjadi dalam situasi kondisi bagaimanapun, jangan berdusta. Pesan ibunya cuma itu aja, jangan berdusta. Berangkat Pak, di tengah perjalanan dibegal, dirampok, termasuk ya bawaannya Syahru Qadijilani. Lalu ketika beliau ini duduk, di sampingnya ini ada rampoknya nanya, nak punya duit gak? Punya berapa? 4 dinar. Oh ya, 4 dinar itu kan 1 dinar itu 4/4 gram Pak. Ya, kurang lebih 20 gram emas murni. Wah katanya, di mana katanya emas? Ini sama itu dijahit di sini, ya diketek. Begitu dipegang bener. Apa kata si rampok? Ini bocah tolol amat katanya. Nah udah bener-bener aman nih Bapak, duit malah dikasih tahu gitu. Makanya dilapor, menarik nih cerita nih ya. Dia ceritakan kepada ininya, bosnya. Kalau dipanggil sama bosnya, kenapa katanya kamu kasih tahu? Karena dia nanya. Iya, kenapa kasih tahu? Kalau enggak kan aman duit kamu katanya. Karena saya dipesani oleh ibu saya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kamu tidak boleh berdusta, dan saya memang benci berdusta. Sejak kecil saya tidak pernah berdusta. Nah, itu kaget aja si pemimpinnya. Seumur hidup kerjaan dia tukang bohong. Lah ini anak 1 kali aja bohong nggak mau, ya mau rela duitnya hilang asalkan nggak bohong gitu, daripada dia bohong walaupun duitnya aman. Lebih baik dia hilang duit 4 dinar daripada bohong. Ya Allah, luar biasa. Justru dengan itulah akhirnya ini si rampok ini jadi insaf kepada Allah. Jadi ini menjadi muridnya Syahru Qadijilani pertama. Ini kepala rampok, udah tua, ubanan, dan gurunya umur 9 tahun. Coba. Ini karena karena kejujuran. Ya, bahkan orang-orang tua mengatakan yang menyebabkan Sunan Kalijogo menjadi wali, ya karena ini juga ya. Karena ini juga beliau ini kan berguru kepada Sunan Bonang, ya, karena beliau itu sakti luar biasa. Kemudian kata Sunan Bonang, mungkin ditungguin, kalau kamu ingin jadi murid saya, tungguin tongkat saya dan jangan kamu kemana-mana sebelum saya kembali. Nungguin tongkat ini kan sampai 3 tahun tuh Sunan ini Kalijogo, makanya disebut Kalijogo itu begitu, ya. Itu Sunan Kalijogo itu Pak adalah anak bupati, seorang yang sakti mandraguna, jagoan dia itu, jagoan Pak, kalah oleh Sunan Bonang, jagoan. Nah untuk jadi murid syaratnya harus jagain tongkat. Yang tongkat itu Pak, kalau dibuang ya, siapa yang mau ngambil enggak ada harganya. Tongkat biasa Pak, bukan dari emas atau apa, tidak ya. Tapi karena kejujurannya Pak, dia jaga. Itu siapa Sunan Kalijogo ya. Seandainya begini Pak, jadi ini memang dia diinstal ulang jiwanya si Sunan Kalijogo ini oleh Sunan Bonang. Diinstal bagaimana? Jamaah Allah, kalau ada orang pingin jadi murid, ya, misalkan seorang jenderal, seorang kapten, baik, aku terima kamu murid, tapi berantas dulu tuh penjahat-penjahat yang di sana, ya, lalu diberantas. Wah, bangga dia Pak, karena dia mampu memberantas penjahat-penjahat. Nah ini syaratnya, tolong jagain sendal saya.
mah kebanggaannya Pak, jagain sendal, jagain apa namanya tongkat. Jadi syarat untuk menjadi murid, jagain tongkat 3 tahun, yang tongkat itu kalau dibuang tak ada yang mungut. Andai saja syaratnya memberantas penjahat, ya, teroris misalkan, ada kebanggaan. Apa yang dibanggakan? Jagain tongkat. Lihat ini namanya dia ini oleh Sunan Bonang ini jadi diinstal ulang, ya, bahwa dia ini bukan seorang jagoan. Yang namanya jagoan itu bukan mampu mengalahkan penjahat, tapi mampu mengalahkan egonya masing-masing. Itulah yang namanya jagoan. Ya, seorang anak seorang bupati, ya, gubernur datang kepada Syekh apa namanya Junaidi, ingin jadi murid. Ya, kata Syekh Abdul Qasim Junaidi, nah ini adalah perjalanan orang dewasa, berat kehidupan ini. Tidak, katanya Syekh, apapun syaratnya kan saya penuhi, tapi izinkan saya menjadi muridmu. Saya lihat murid-muridmu itu begitu damai hidupnya, ya begitu damai, padahal mereka miskin. Baiklah, kalau memang itu keinginanmu, katanya, syaratnya tolong besok kamu bawa telur 9. Baik, ya Allah, kata anak gubernur, syarat menjadi murid hanya bayar telur ayam 9 biji, kan kurang sekali Pak. Begitu dibawa itu telur, kemudian ditusuk pakai sekarang si tali rapia Pak, dibikinin kalung, dikalungin ke leher dia. Nah sekarang kau pergi ke sana ke pasar, bilang sama orang-orang yang di pasar, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja di antara kalian yang mau nempelin saya bagi telur, katanya saya. Pergi. Kata anaknya gubernur, saya ini beneran. Lah beneran, kami gak pernah bercanda. Akhirnya kata dia apa? Saya tolong berikan kepada saya ujian yang lebih berat dari ini, tapi jangan ini. Nah kalau yang enteng aja nggak kuat, kemarin mau gimana yang berat? Kata saya Junaidi begitu. Kamu ini bagaimana? Yang enteng aja kamu nggak bisa, minta yang lebih berat dari ini. Mana mungkin bisa? Kenapa kamu nggak sanggup? Ya, karena kamu takut dibilang orang gila kan? Kamu anak terhormat, anak seorang gubernur, ketika pergi ke pasar dikalungin telur, apa anggapan orang? Wah, ini orang-orang gila. Dan itu kamu nggak sanggup dibilang orang gila. Kenapa? Karena kamu masih memperhatikan penilaian manusia, bukan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ketika kita masih memikirkan penilaian manusia, namanya kita belum bisa mengalahkan diri sendiri. Sulit kamu bisa menjalani kehidupan seperti kami. Begitu kata saya Al-Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Nah ini pun sama. Gitu ya Allah. Masalah apa namanya? Masalah ego. Nah kembali lagi Allah, tadi membuka rahasia itu juga sama hukumnya haram kalau itu di dalamnya ada idrol. Idrol itu apa? Membuat madorot, menyakiti orang. Tapi kalau membuka rahasia itu tidak apa namanya, tidak menyakiti, ya nggak apa-apa juga. Jadi intinya apa? Menyakiti orang lain itu Pak yang nggak boleh. Ya, menyakiti orang lain. Ya, bikin kesel orang lain. Makanya ada di dalam fikih itu Pak yang disebut begini, hukumnya memakai sendal orang lain, milik orang lain tanpa izin, itu kan namanya dosa. Dosa itu dosa. Tapi ada dosa yang gak berdosa kalau memang diketahui ridhonya. Ya, diketahui ridhonya. Misalnya begini ya, itu ada sendal siapa? Sendal jepit. Nah, lalu bapak mau berwudu, pakai itu sendal tersebut. Bapak tahu betul, jadi sendal ini kalau dipakai pemiliknya pasti
mengizinkan ridho, nah itu boleh Pak tanpa izin lagi ya. Tapi kalau sendal bata dipakai kemudian untuk wudhu, kira-kira yang punyanya ridho nggak Pak dibacain? Nah, nggak boleh jemaah Allah ya, nggak boleh. Tuh, begitu juga yang lainnya jemaah Allah. Jadi kalau milik orang tanpa kita ketahui orang ini ridho atau tidak, kita pakai, itu namanya dosa. Itu dosa. Tapi kalau sudah jelas kita tahu orangnya ridho, contohnya setiap masjid ya selalu di situ disediakan mukena. Siapa saja yang mau pakai, udah diketahui boleh, nggak perlu minta izin lagi, ya mau silakan. Bagi ibu-ibu yang mau sholat, karena itu disediakan untuk orang sholat. Begitu juga di masjid-masjid disediakan sendal takiyah ya, atau sendal capit, cuma capitannya beda. Yang kirinya merah, yang kanannya biru supaya nggak hilang. Kalau capitannya sama, seringkali juga hilang. Timbang sendalnya begitu Pak ya. Hanya biar hilang nggak hilang, itu ditukar capitannya. Yang merah ambil capitannya satu, pindahkan ke yang biru dipindahkan ke merah, insya Allah nggak hilang-hilang. Ya, kalau masih hilang juga dipakai juga kebangetan, itu udah capitannya beda, masih hilang juga. Ya. Jadi demikian dari Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita dan cucu kita sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan larangannya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila raqihi illa wa ta'ala khususan sadatina al-alamin wa awliya'il qawmi ajma'in kama ila raqihi ma syekhi dzikri tauhid hasil marini sabar wa samarqani wa sayyidina al-habib Muhammad bin Abdul Rahman Abbas sa'alil dara sahabi Isa bin Muhammad al-Abbasi wal habib Ali bin Hasan al-Abbas Syekh Muhammad bin Qadir al-Syekh Muhammad bin Muhammad Masmus wa jami'a syekh tauhid inama kanu halat rawahum anna Allah ta'ala wal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana alaiha wa yuhaqqibuna bi haqaiqiha wa yuzina tara'iqa wa yaj'aluna min khasi'aliha wa min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat fi khairin wa radbin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrarna ala ladha ashrafna
minna Safa Rasulina Dhabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal abbi Wa alihi wa sahbihi adada tasir suhbi Walhamdulillahi bil badai wa tanai Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun Salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.